Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya. Dan saudaraku, yang kamu bunuh, begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercela dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen.
Selamat bulan Juli, Bapak Ibu dan saudara-saudari, teman-teman semua. Tuhan Yesus baik, amin. 6 bulan dan the next 6 months ya, sebelum 2023. Tiba-tiba udah mau ulang tahun. Enggak ya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan tetap baik, amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau yang Allah yang layak dipuji. Kami ada pagi-pagi hari ini Tuhan Yesus karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hati kami siap untuk muji Engkau, hati kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang mulia. Memuji Engkau Yesus. Alam
gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, makasih Tuhan. Kami percaya penuh padamu Bapa. Thank you Lord. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang dirajak kita, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sebab penyertaan Tuhan lebih dari sempurna atas hidup kita. Mari kita lanjutkan pengajaran kita pada pagi hari ini tetap tentang boldness atau keberanian. Minggu lalu dan minggu lalunya lagi pasti sudah dipelajari. Seri ini akan tetap berlanjut selama sepanjang bulan ini. Hari ini saya kasih judul Bapak Ibu Saudara sekalian, boldness dan confident. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala sama-sama dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau luar biasa. Hari ini ada sebab Engkau yang menjadikannya. Hari ini tersedia bagi kami untuk kami nikmati. Seperti kami mau menikmati firman-Mu. Semua eksistensiku terfasilitasi hanya untuk memberitakan firman dan hanya firman saja. Terima kasih Tuhan. Biar semua rema ini kami dapatkan, bukan cuma semua saudara-saudara yang menonton secara online di manapun mereka berada, tapi hamba-Mu juga menikmati akan pengajaran ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 3 dikatakan, maka mereka tinggal di sana untuk waktu yang lama sambil berbicara dengan berani. Sambil berbicara dengan berani. Minggu lalu Pastor Denny, adik saya sudah menyampaikan mengenai opposite daripada atau kebalikan daripada boldness atau pemberani itu pemalu. Ya, dia tipe yang pemalu. Tapi saya juga bukan berarti bahwa saya tipe yang pemberani gitu. Saya di tengah-tengahnya dulu gitu. Ya biasa, kita waktu masih muda biasanya senang kumpul-kumpul, jadi beraninya itu karena wah pendukungnya banyak begitu biasanya. Ya, tapi coba kalau sendiri belum tentu juga. Ya, tapi kita nggak bicara mengenai itu sudah dibahas minggu lalu. Ya, tapi saya lagi mau percaya bahwa berani itu tidak sama dengan nekat, Bapak Ibu. Ya, kalau nekat itu kan nggak pikir panjang, ya, tidak berpikir panjang, tidak berpikir logis, nggak pedulikan apa-apa. Kadang-kadang terlalu berani. Ya, saya ada kasih gambar di situ, nerobos palang kereta api berani nggak? Enggak.
itu termasuk kecerobohan. Ya, bisa mencelakakan diri sendiri. Nah, tapi berani itu equal dengan yang namanya percaya diri. Di dalam KBBI percaya diri itu berarti bahwa yakin akan diri sendiri, kemampuan akan kemampuan yang ada pada kita. Ya, bukan dengan cara yang arogan, bukan dengan cara bahwa wah, saya punya kemampuan, saya sombong, enggak. Tapi dengan cara yang lebih realistis dan aman, itu pemberani. Itu sebabnya saya kasih judul hari ini, Boldness and Confidence. Kenapa? Karena saya menemukan begini, coba kita pelajari. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ketiga bilang begini, dalam versi Amplified Bible, so Paul and Barnabas stay for a long time. Jadi mereka tinggal lebih lama, speaking boldly and confidence. Saudara boleh garis bawain speaking boldly dan confidence. Mereka tidak cuma bicara berani, tapi mereka bicara dengan percaya diri untuk Tuhan, yang juga diikuti dengan setiap kali kesaksian dari berita firman Tuhan penuh kasih karunia itu. Waktu mereka menyampaikannya diikuti dengan sign and wonder, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengar sebuah khotbah, untuk tampil berani, untuk tampil percaya diri, kita perlu 3 hal. Ya, pertama kita perlu tahu siapa Tuhan kita, know your God. Kita perlu tahu siapa yang Tuhan kita, siapa yang beserta dengan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya ingat mengenai kisah tentang Daud, ya, itu sudah kisah yang dari zaman kita sekolah minggu, waktu Daud itu terkenal karena melawan Goliat. Ya, di situ kita akan ketemu Daud dari pertama kali ngelihat Goliat, dia langsung punya keberanian, cuma dia aja kok. Gitu. Daud yang kecil ini semua barisan tentara Israel yang di hadapan ini tidak punya pendapat yang sama dengan Daud ini. Dia, gede banget orangnya, tinggi, besar. Lihat semua perlengkapan yang dibawa aja, saya nggak pede. Saya sangat nggak pede kalau lihat tentara itu, Bapak Ibu, yang orang mau berperang itu. Kenapa? Satu kali saya pernah saya ada kawan di ketentaraan tuh. Terus lantas saya sempat megang itu, dia punya senjata yang biasa dipegang sama si tentara itu, yang ada di posko itu, jaga standby itu di pintu gerbang itu. Saya pikir kelihatan tentara itu kan bawanya enak begini, Bapak Ibu ya, tenang aja gitu kayaknya. Enggak, ternyata senjata itu enggak ada yang ringan. Senjata itu berat-berat. Belum lagi itu semua baju yang di dia itu ada rompi, ada amunisi yang diselip-selipkan di sini, itu belum lagi ransel. Saya sangat yakin kenapa mereka perlu sekali untuk latihan. Karena apa? Untuk 1 kali terjun medan perang, peralatan yang dibawa itu tidak ringan. Ya kita aja kadang-kadang kalau mau naik gunung atau hiking atau pergi camping kemana, begitu isi tasnya, kayaknya keberatan nih. Kita bongkar lagi, kita kurangin sampai seringan mungkin kita bawanya. Mereka bawanya berat sekali. Ya kan? Jadi yang waktu dilihat sama tentara Israel waktu itu, wah ini orangnya besar dan kuat. Tapi Daud enggak. Bahkan waktu sampai Daud tampil berhadapan dengan raja, berhadapan dengan semua orang, masih di bahasa Jawanya itu masih dinyek sama orang. Kamu ini bisa apa kecilnya gini, kemerah-merahan warnanya. Tapi Daud yakin, dia maju berhadapan. Sampai di hadapan Goliat, masih lagi dinyek sama si Goliat, dikatakan, kamu kira aku ini apa? Bawa tongkat gitu, mau lawan aku kok pakai tongkat gitu. Enggak, Daud yakin siapa yang beserta dengan dia. Dia bilang sama si yang beserta dengan aku, panglima bala tentara, yaitu Allah. Dia yakin. Makanya dia berani dan dia pede, dia percaya diri. Ya. Yang kedua, kita kenali siapa diri kita. Kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Baru yang ketiga, kita perlu tahu siapa lawan kita. Ya. Kita perlu tahu siapa lawan kita. Nah, beranian dan kepercayaan dirian yang kita miliki dalam kehidupan kita, itu akan membantu kita untuk kita bisa bersaksi, saudara.
Ya, dalam hal ini kalau kita kembali kepada ayatnya kita tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada ayat kita bahwa Paulus dan Barnabas mereka berbicara dengan berani dan percaya diri di hadapan semua orang ini. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, mereka juga ada. Mereka hidup dan melihat, mereka tahu, mereka bukan cuma diajar, tapi mereka mengikuti teladan. Ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kalau ditanya sesuatu yang saya nggak menguasai, saya nggak berani menjawab. Saya nggak akan berani menjawab. Tapi kalau sesuatu yang saya kuasai, seperti sekarang, biasanya kakak saya atau adik saya kalau ada kerjaan yang berhubungan dengan advertising atau percetakan, mereka tanya saya. Kenapa? Mereka tidak berani menjawab. Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan tentang itu, dia akan langsung bisa jawab. Seperti saya. Ya, mereka tanya, ini mau cetak begini, begini, begini. Oh itu gampang aja. Saya bisa lemparkan balik pertanyaan yang kertasnya mau seperti apa, cetaknya apakah mau di offset kah, atau mau di printing kah, atau mau di sablon kah, mau seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak akan bisa dijawab oleh kakak saya atau adik saya ketika mereka ditanya sama orang lain. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengetahuan tentang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak akan bisa cerita tentang Tuhan. Kita saya nggak lagi bicara kita punya keberanian atau kita punya percaya diri untuk cerita tentang Tuhan. Enggak. Kita bahkan nggak bisa ngomong tentang Tuhan kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngalami tentang Tuhan. Pengenalan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan, baru kita bisa cerita. Beberapa tahun yang lalu ada di gereja kita tentunya, di gereja kita. Kalau Bapak Ibu ada setia di gereja kita tentunya akan tahu dengan tagline ini, jangan protes dengan proses. Itu waktu ada drama di sini itu, setelah itu ada keluar tagline jangan protes sama proses. Kenapa jangan protes sama proses? Karena melalui proses itu kita bisa cerita setelah itu. Orang yang nulis sinopsis sebuah cerita atau sebuah film, itu dia baru bisa nulis tentang film tersebut ketika dia sudah selesai menonton film tersebut. Kalau dia tidak selesai menonton film tersebut, dia nggak akan bisa cerita. Setuju dengan saya kan? Ya, jadi kita perlu menyelesaikannya, jangan di-bypass prosesnya. Masalah yang datang ke kita, sakit penyakit, jangan di-bypass. Kita perlu selesaikan itu bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti berikutnya kita punya keberanian untuk bisa cerita kepada orang lain. Itu kesaksian dari kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 bilangin, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ya. Dan telah mengaruniakan pengertian. Jadi Yesus itu datang ke dunia Bapak Ibu, menerjemahkan pengertian itu kepada kita. Apa sih yang Allah mau? Apa sih yang Tuhan mau menciptakan kita? Apa sih isi hukumnya Tuhan ini? Seperti apa nih jalannya? Diterjemahkan supaya kita lebih mudah mengertinya. Supaya kita tidak terus membypass, Tuhan punya jalan ini muter-muter. Sih, kadang-kadang kita menikmati apa yang dinikmati oleh bangsa Israel. Yaitu diputar-putar selama 40 tahun. Gitu. Kita bisa pakai cara yang cepat kok, tapi bukan dengan bypass. Dengan mengerti apa maksud Tuhan, dengan mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan lagi supaya kita mengenal yang benar. Ya, membaca dan menenungkan firman Tuhan itu membuat kita tahu Tuhan itu maunya apa dalam kehidupan kita. Supaya gini ya, sekali lagi saya katakan supaya kita bisa cerita. Supaya kita bisa jadi Paulus, kita bisa jadi Barnabas, kita bisa jadi semua rasul Kristus yang bisa cerita. Mereka mengalami. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri, mereka mendengar dengan telinga mereka apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang mereka lihat dengan mujizat-mujizat itu, sehingga mereka mengambil waktu lebih lama dan berbicara kepada semua orang, mereka bisa mengajarkan dengan benar. Ada satu ayat yang saya suka banget dan
sepanjang saya pelayanan baru-baru ini tuh saya mengerti. Ayatnya setiap minggu kita dengar. Ya, bunyinya begini, 1 Korintus 11 ayat 23, bunyinya, apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Sampai situ aja, saudara. Ya, bahwa apa yang diajarkan para rasul kepada kita nih, adalah semua hal yang sudah diterima dari Tuhan Yesus. Yaitu teladan, pengajaran, pengertian, pengenalan. Ya, seharusnya nih yang esensi bersaksi itu sama seperti itu. Apa yang telah kuterima dari firman Tuhan, itu yang ku ceritakan kepadamu. Nah, kalau kita tidak menikmati firman Tuhan, kita tidak mengalami firman Tuhan, ya, terus kita mau cerita apa kepada orang lain? Pasti saudara nggak punya keberanian dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun sudah diterjemahkan. Ayat ini lagi bilang, kita ini dibantu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu translatornya kita atas rencana Allah Bapa itu kepada kita. Ya, dan dikatakan gini, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya. Kalau kita di track yang benar, kita nggak akan ragu pasti, Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam konstruksi Tuhan yang benar, kita nggak akan ragu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan kasih contoh satu lagi. Saya punya ayat juga, ayat emas satu lagi nih. Saya senang banget ini ayat emas, dan ayat ini sangat bisa menggambarkan situasi berani dan confidence. Ya. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Ya, kenapa dia butuh? Waktu dia diwariskan perintah sama Musa untuk bawa pimpin bangsa ini masuk. Mungkin ya, saya percaya waktu itu ada sedikit kegentaran dalam diri Yosua. Kenapa? Yang dipimpin ini bukan 1-2 orang. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir sampai pada mereka mau masuk Kanaan, jumlahnya sudah berkali lipat, sudah beranak cucu, saudara itu. Di padang pasir. Jadi jumlahnya sudah lebih banyak lagi daripada waktu keluar dari Mesir. Jadi memimpin sebuah bangsa yang besar ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi coba, ini versi ini diambil dari versi The Message version, ya. Bapak Ibu tolong jangan ganggu saya, sebab itu saya artikan sesuai dengan yang pengertian saya. Ya, dibantu dengan Google Translate, tapi bahasanya saya sesuaikan dengan bahasa saya. Dikatakan strength and courage. Kuatlah, beranilah. Waktu Yosua lagi galau begitu, ya Tuhan lagi bilang begini, strength, courage, gitu. Kuatlah, beranilah. Katakan, kamu akan memimpin, you are going to lead these people to inherit land that I promise to give their ancestor. Bahwa kamu akan memimpin dan untuk mewariskan tanah yang aku janjikan untuk diberikan kepada leluhur mereka. Ya. Give it everything you have, heart and soul. Berikan semua yang kamu miliki, hati, jiwa. Pastikan kamu melaksanakan semua wahyu yang diperintahkan Musa kepadamu. Jadi Tuhan kasih revelation kepada Musa, dan revelation itu diturunkan kepada Yosua. Setiap perintah, setiap apapun, semua yang sudah diajarin Musa kepada Yosua. Ya, setiap bagiannya. Ah, ini saya suka. Ini mulai dari sini. Don't get off track, either left or right. Jangan keluar dari jalur, baik ke kiri dan ke kanan, untuk memastikan kamu sampai ke tujuan. Nah, ayat yang ke-8 ini mulai. Ya, jangan biarkan, ya, Alkitab kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi the message ini, saya senang sekali terjemahannya gini. Jangan biarkan kitab Wahyu ini hilang dari pikiran kita. Jadi waktu kita isi firman Tuhan itu jangan biarkan bahwa firman Tuhan itu pergi dengan percuma. Kenapa?
Kalau dia keluar dengan percuma, terus kita mau cerita apa selanjutnya? Kita nggak akan bisa tuntas menceritakan apa sih maunya Tuhan. Bagaimana kita mau bersaksi? Kita kehilangan firman. Ya, jadi jangan biarkan kitab Wahyu ini hilang dari pikiran kita. Renungkan siang dan malam. Pastikan, ya satu lagi pastikan, selain daripada tidak boleh keluar dari pikiran kita, pastikan kamu mempraktekkan semua yang tertulis di dalamnya. Ayat selanjutnya baru, kemudian kamu akan mencapai tujuanmu, maka kamu akan berhasil dan seterusnya. Kita pasti suka banget yang itu. Tapi coba lihat saudara, bukti keberhasilan dan keberanian atau percaya diri Yosua berasal dari mana? Dari sini. Ya, dengan tidak melewatkan satupun firman Tuhan. Saya kalau lagi galau gitu, saya pergi naik ke atas. Karena rumah saya sekarang beloteng, saya punya ruangan sendiri. Saya buka komputer saya, ya, saya mulai baca. Dan salah satu ayat yang emas yang sering saya lihat tuh, begitu saya udah mulai galau, kacau, tuh saya ingat sama ayat ini. Saya ingat sekali sama ayat ini. Jangan biarkan kitab Wahyu ini hilang dari pikiran kita. Kita nggak bisa cerita. Kalau saudara tanya apa saya bisa cerita tentang kemurahan Tuhan, apa saya bisa bersaksi tentang kemurahan Tuhan, saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara, saya bisa cerita tentang hal itu. Saya termasuk orang yang dapat second chance. Ya itu artinya, maksudnya Tuhan pertahankan hidup saya. Saya pernah divonis mati sama dokter, bukan karena sakit penyakit seperti cancer atau apa. Saya pernah kecelakaan awal tahun 2002. Dan saya koma 3 hari. Setelah itu mujizat Tuhan bekerja. Singkat cerita, setahun kemudian ada seseorang yang bermurah hati, terus dia kasih berkat dan kamu pergi check up. Nah, waktu check up itu di rumah sakit, saya ketemu dokter yang saya agak hampir hilang kesabaran. Kenapa? Tolong panggil orang yang ngantar kamu ke sini. Saya bilang saya udah lebih dari 17 tahun, saya bisa dengar sendiri. Sudah cukup dewasa untuk dengar hasil diagnosanya. Enggak, saya butuh saksi. Nah, singkat cerita, waktu dia sampaikan itu, harusnya kamu mati. Tapi ada sebelum kata kamu mati, dia ada mengucapkan kata, saya bukan sama kepercayaan dengan kamu, tapi saya sering dengar bahwa Tuhanmu sering bikin mujizat. Dan salah satunya terjadi pada hidupmu. Gitu. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan kita sering bikin mujizat? Karena ada orang-orang seperti saya datang ke mereka. Dan mereka melihat bahwa Tuhan kita hidup dan sering bikin mujizat. Jadi jangan lewatin prosesnya. Jangan lewatin. Itu semua kita alami apa? Supaya kita bisa cerita. Supaya kita bisa cerita. Supaya kita dengan gagah, berani, dan percaya diri kita bisa cerita. Bahwa Tuhan masih melakukan firman-Nya dan mujizat-mujizatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ini nggak akan berakhir. Mujizat Tuhan nggak akan berakhir. Semua sampai hari ini masih terjadi. Ya, percayalah bahwa semua sampai hari ini masih terjadi. Yang kita perlu adalah kita berani dan kita percaya diri. Dan untuk berani dan percaya diri, itu tadi. Kenali Tuhan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita percaya diri. Ya. Kedekatan kita, pengenalan kita akan Tuhan, pengertian kita akan firman Tuhan, membuat kita berani dan kita percaya diri untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Dimulai dari mana? Bersaksilah terhadap dirimu sendiri. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudara. Ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, pasti
Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ada pada Bapak Ibu masing-masing. Ya, kamu akan menjadi saksiku, dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya, arti daripada Yerusalem itu the teaching of peace. Ya, bisa juga diartikan begini, bahwa mulailah bersaksi pada diri kita sendiri dulu. Mulai. Supaya firman Tuhan itu bersaksi pada diri kita sendiri dulu. Perbaiki diri kita sendiri supaya kita berani dan kita punya percaya diri, kita bisa ngomong sama orang lain. Kenapa? Firman-Nya bekerja atas hidup kita. Maksudnya bersaksi pada diri sendiri. Beranilah bersaksi pada diri sendiri. Berani nggak kita melakukan value? Kita punya 5 value. Waktu saya pertama kali, waktu gereja ini berdiri, maksud saya. Waktu gereja ini berdiri, kita punya 3 value. Humility, integrity, dan truth. Dan waktu itu mulai diajarkan kepada kita, yang ditantang sama kita adalah gini, berani nggak kita melakukan value? Sebab selama ini mungkin yang kita kenal hanya buah roh. Nah ini dipersingkat buah rohnya jadi cuma 3. Berani nggak kita melakukan, kita rendah hati? Apakah hidup kita sudah rendah hati? Mulailah bersaksi pada diri sendiri. Mungkin kita ini orangnya telinga kita tipis, mungkin kita cenderung gampang tergesek, atau mungkin kita cenderung marah, sering mukul, sering apa. Ya, mulai bersaksi. Bisa nggak kita melakukan? Berani nggak kita? Berani nggak kita menerapkan firman Tuhan itu? Itu termasuk bersaksi, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa gini, bersaksi itu harus datang ke pasar terus baru bilang sama gini, kamu kalau nggak bertobat masuk neraka, kamu kalau nggak bertobat masuk neraka, kamu kalau nggak bertobat masuk neraka. Kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya saudara-saudara pulang babak belur. Dilempari tomat sama orang-orang nanti di pasar. Gitu. Ya. Tapi coba mulai dari lingkungan paling dekat, yaitu diri kita sendiri. Lihat, setiap hari saya bersaksi sama diri saya sendiri, apalagi kalau saya habis negur anak saya gitu. Jangan gitu, nak. Aduh, kamu itu ngikut siapa sih? Nah, habis itu baru saya renungkan. Nah, dia anak kecil. Dia ngikut siapa? Children see, children do. Berarti kalau dia melakukan sesuatu yang bikin saya marah, terus saya marah, gitu kan? Dia ngikut siapa? Ngikut saya. Jadi akhirnya saya harus bersaksi pada diri saya sendiri. Kamu loh, lihat, makanya lihat Sam, tuh lihat. Kamu nggak boleh bikin seperti itu. Kenapa? Anakmu tiru. Ya, jadi yang berikutnya, ke seluruh Yudea, he shall be praised. Dia layak ditinggikan. Nah, dari mana? Dari kesaksian. Kenapa? Kita sudah bersaksi sama diri kita sendiri dan kita sudah ngubah diri kita sendiri. Seperti menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya adalah kita contohin kepada sekitar kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, ya. Terus keluar lagi ke Samaria, mungkin lingkungan tetangga kita. Ya, kita lihat bahwa sekitar kita ada. Dan sampai ke ujung bumi. Ya, cara kita bersaksi kepada diri sendiri mudah, Bapak Ibu. Sekarang agak lebih berat karena kita punya value-nya 5. Bisa nggak kita mempraktekkan kasih terhadap orang yang terutama mencemooh kita, menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, ya, menipu kita. Ya, value yang kedua, integritas. Apakah kita di dalam dan di luar sama? Ya, apakah kita penuh dengan kasih karunia, rendah hati, dan juga kebenaran. Jadi, mari pagi hari ini, tampillah jadi berani dan percaya diri seperti Paulus dan Barnabas ketika memberitakan itu. Sebab sebelumnya saya percaya mereka sudah diubahkan oleh kehidupan dan teladan Yesus dan juga pengajaran yang mereka terima selama 3,5 tahun mengikut Yesus dalam pelayanannya. Nah, sama seperti itu, mari kita contohkan juga. Jangan lupa praktekkan firman Tuhan. Mulai bersaksi dengan diri kita. Jangan tinggalkan proses, jangan bypass prosesnya. Ya, jangan protes sama prosesnya. Supaya kita menjadi lebih sempurna dengan pengenalan kita akan Tuhan. Yang setuju bilang, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur, kita akan simak beberapa berita berikut ini.
Roti yang di tangan kanan kita ini tubuh Kristus. Ya, kita melakukan ini karena 3 hal. Yang pertama, aku telah disalib bersama-sama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus, dan ketika kita makan, kita akan manunggal dengan dia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang butuh jawaban akan mendapatkan jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, makan dengan percaya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Ini adalah meterai bagi kita. Apa yang dimeteraikan? Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari taruh tangan kirimu dada sebagai tanda penyerahan. Bikin komitmen yang baru. Tuhan, aku mau belajar. Aku mau bersaksi kepada diriku sendiri. Aku mau berani, Tuhan. Berani menyatakan firman. Berani menyatakan Tuhan terhadap diriku dulu. Supaya ketika aku keluar daripada proses ini, aku bisa cerita kepada orang lain. Aku bisa cerita bahwa aku lolos daripada proses ini. Aku lolos ujian. Aku sudah lulus ujian. Dan aku bisa cerita dengan berani dan dengan percaya diri. Aku bisa, maka kamu pun bisa. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar darah Kristus? Amin. Minum dengan percaya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan selalu benar. Bahkan firman Tuhan selalu tersedia bagi kita. Saya percaya pagi hari ini ada yang dijamah. Ya, sebab firman Tuhan itu sangat peka. Mungkin ada di antara kita yang selama ini gak berani bercerita kepada orang tentang bagaimana mengatasi marah, karena memang masih hidup dalam kemarahan. Nggak berani cerita bagaimana dia disembuhkan, karena memang kita nggak pernah mengalami sakit penyakit. Kita nggak bisa cerita bagaimana kita keluar dari masalah keuangan, ya karena kita nggak pernah mengalaminya. Kenapa banyak orang tidak pernah mengalaminya? Pasti bukan karena masalah yang tersedia di dunia ini, tapi kebanyakan daripada kita lebih suka yang namanya bypass. Mari hari ini jangan di-bypass semua hal itu. Semua yang ada di hadapan kita tersedia buat kita untuk kita belajar. Semua yang ada di hadapan kita tersedia untuk kita jalani. Karena percayalah, ketika kita menjalaninya sama seperti Daud dengan yakin dan percaya bahwa ketika dia berperang dengan Goliat, dia tidak sendiri, tapi bala tentara surga, panglima bala tentara surga berjalan di depan kita. Sehingga dia bisa berkata, bersatu musuh menyerang, bertujuh jalan dia akan cerai berai. Karena nama Tuhan ditinggikan atasnya. Itu yang membuat beda pemimpin dunia dengan Tuhan Yesus. Dengan Allah kita. Pemimpin dunia berjalan di belakang, anak buah suruh duluan. Karena apa? Karena dia takut. Tapi Allah kita berjalan di depan. Karena dia panglima bala tentara. Dia berjalan di depan. Dia menghalau semua musuh-musuh kita. Dia menghalau sakit penyakit, dia menghalau kesulitan keuangan, dia menghalau semua hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Bahkan dia tidak gentar ketika melewati lembah kekelaman. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, terima kasih untuk semua hal yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Juga terima kasih untuk meterai perjamuan kudus yang sudah kita lakukan ini Tuhan.
Dan kami sepakat, karena kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau berdiri dengan yakin, kami mau percaya diri, kami mau melepaskan berkat atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan bangkit, akan ada revival atas Indonesia. Dan dari Indonesia akan banyak misionari dikirim ke seluruh dunia untuk menyatakan firman-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kesaksian. Sebab semua misionari ini adalah semua orang-orang yang sudah bangkit dengan berani dan percaya diri menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua aparat pemerintahannya. Tuhan tolong mereka dalam mengambil keputusan untuk membangun, untuk menyejahterakan masyarakat, untuk semua hal menata dalam pembangunan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, juga berkati kota kami Balikpapan. Kami dengan berani dan percaya diri kami bangga, kami menyatakan bahwa Balikpapan penuh dengan damai sejahtera. Balikpapan diberkati Tuhan. Balikpapan makmur Tuhan, Balikpapan sejahtera, Balikpapan tentram Tuhan. Kota ini adalah kota yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku bangsa di tempat ini, tapi kedamaian, ketentraman, kenyamanan tetap terjaga dalam kota ini Tuhan. Berkati pemimpin daripada kota ini Tuhan, pemimpin di provinsi, gubernur, di kota ini, wali kotanya Tuhan, juga tolong senantiasa berikan hikmat dan sejahtera-Mu ada atas kota ini. Dan kami juga dengan berani juga memperkatakan Tuhan bahwa Rock Home akan terbangun. Dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menyediakan semua yang terbaik. Baik itu engineeringnya, kontraktornya, persediaan materialnya, pendanaannya, semua Tuhan akan tersedia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjadikannya, sebab ini adalah rumah-Mu. Rumah yang akan hadir daripadanya pengajaran, pendidikan, perlengkapi hamba-hamba Tuhan akan ada tersedia di Rock Home Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup dan berkuasa. Dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing Tuhan, kami mau mengangkat amplop persembahan ataupun gadget yang akan menjadi scan QR untuk menyampaikan persembahan Tuhan. Kami percaya bahwa ini kami lakukan bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami cinta akan Engkau. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi bagian kami kepada Engkau, karena kami melakukannya dengan cinta. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akan segera pulang, akan berpisah satu dengan yang lain, mungkin yang sama-sama ikut nonton di tempat saudara, rekan, atau kawannya Tuhan, akan berpisah satu dengan yang lain, ataupun akan melanjutkan segala aktivitasnya. Kami percaya bahwa adalah kehendak Tuhan bahwa kami semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masuk sekarang sampai selama-lamanya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, mulut kita berkuasa. Mari kita genggam erat kedua tangan kita dan perkatakan dengan berani dan percaya diri, katakan begini: apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bahwa berkat Tuhan di tangan kita, katakan dengan mantap, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Amin.